Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan bahasan tentang amalan-amalan yang utama di hari Jumat. Kita telah membahas tentang membaca surat Al-Kahfi. Kita lanjutkan kepada membaca ayat kursi. Tapi sebelumnya saya membahas satu hadis. Ada doa yang sangat mustajabah ketika hadirin semua ikut di Jumatan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah, adalah Rasul menyebutkan tentang hari Jumat. Faqala fihi sa'atun, ada satu waktu, la yuwafiquha, ketika orang itu berdoa pasti insyaallah dijabah untuknya. Wa huwa qaimun yusalli, ketika penyelenggaraan Jumat, yas'alullah ta'ala syai'an, ketika meminta kepada Allah itu, illa a'tahu iyyahu, akan dikasih permintaannya. Bunyinya yas'alu, ya, minta. Minta itu beda dengan doa. Kalau doa itu mudah-mudahan semoga. Jadi kalau minta itu langsung nyebutin apa yang diinginin. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan Rasul ngasih isyarat bahwa waktu tersebut singkat. Sehingga yang dimaksud dengan itu adalah ketika duduk di antara dua khutbah, dan itu jarang orang dapat kalau lagi ngantuk, kalau nggak konsen. Sehingga khatib kalau lagi khutbah itu sebaiknya tidak terlalu cepat, bukan hanya sekedar gugurin kewajiban duduk lalu bangkit, gak gitu, tetapi dia duduk agak lama, barang 1 menit, memanjatkan doa agar cukup untuk berdoa. Atau dilanjutkan untuk bahasan ayat kursi agak banyak, kita lanjutkan dulu tentang seputar Jumat. Jumatan di waktu pandemi ini sebetulnya boleh di rumah. Kalau dalam waktu biasa maka tidak ada rukhsah kecuali di masjid, kecuali ketika perjalanan atau lagi sakit. Tapi kalau dalam keadaan biasa maka di rumah sah juga. Ada ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumatan. Man taraka salasa Jumat, siapa yang meninggalkan hingga 3 kali Jumatan min ghairi uzrin, dengan tanpa alasan, kutiba minal munafikin, maka orang itu tercatat sebagai munafik. Ini Jumat itu ketat sekali aturannya, baik ketika Jumatannya maupun tentang penyelenggaraannya. Tetapi dalam situasi seperti ini, ada orang yang sholat di rumah karena bab punya komorbid, punya asma biasanya, itu agak susah. Apalagi ketika kemarin Delta, itu hampir semua yang diserang perut. Pokoknya kalau ada keluhan mah, lambung, perut, itu kena varian Delta. Dan rata-rata yang wafat kena itu. Jadi yang punya penyakit-penyakit komorbid lalu dia memilih untuk di rumah, itu tidak termasuk orang yang kena ancaman hadis ini. Lalu gimana kalau sholatnya bergelombang? Karena masih belum 100% dianggap aman, lalu masjidnya bludak, sholatnya bergelombang.
Kayak saya pernah khutbah di Masjid At-Taubah ya, di Lowokwaru, penjara nomor 1. Begitu saya masuk jam 11 kurang 10, masjidnya udah penuh dan semua pakai putih-putih lagi baca Quran, mirip seperti pesantren. 11 kurang 10. Begitu selesai Jumatan, saya tanya, wah kayak pesantren di sini. Lalu takmirnya bilang, iya di sini seperti pesantren lah, di belakang itu ada 500 orang nyantri. Jadi jangan dianggap itu di penjara itu biasa-biasa aja. Justru di situ itu ada tahfidz, belajar tentang kitab kuning. Jadi keluar dari penjara itu kalau jadi ustadz mubaligh itu ya pantas kadang. Nah, setelah selesai saya bilang, kira-kira berapa ini kuota masjid ini? Lalu takmirnya bilang 1.200. Penghuninya berapa? 3.200. Loh, berarti ada 2.000 gak ada di sini? Iya, ini karena faktor kendala gak cukup tempat. Dibuat shift kami itu ada waktu tertentu khusus penyelenggaraan ini. Setelah itu udah masuk ke bilik, ke kamar, ke masing-masing blok, masing-masing ruangan. Jadi ya udahlah, terserah kepada mereka. Ya kalau 1-2 hari penjara nggak apa-apa. Kalau sampai 5 tahun lalu ninggalin Jumat, itu kan susah. Sehingga alternatifnya sebetulnya itu adalah dengan bersip. Dari Abu Hurairah ia berkata, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza stadda harru fa'abridu." Kalau di rasa itu ketika sholat panas terik, karena di zaman Nabi itu alasnya pasir, atapnya langit ya. Jadi kalau Jumatan bayangkan di padang pasir atau di lautan pasir ketika panas, kita nginjek aspal itu aja terasa kayak gitulah. Ini harus menempelkan dahi ke itu, sehingga Nabi bilang, "Fa'abridu," biarkan hingga teduh. Fa inna siddatal haram min faihi jahannam, karena teriknya panas itu pancaran jahanam. Dari hadis itu mengabarkan ke kita bahwa boleh Jumatan itu di gelombang, di shift. Jadi yang utama memang untuk shift pertama itu ya di awal waktu. Tapi misalnya ketika tidak cukup ruang, bahkan untuk Jumatan itu tidak harus di masjid. Apalagi kalau menilik kepada hadis bahwa semua masjid, semua bumi hamparan di bumi ini adalah masjid kecuali di kamar kecil dan tempat makan unta. Itu yang tidak boleh, termasuk dalam hal ini kuburan. Jadi Jumatan di kuburan sekalipun luas itu gak diperkenankan. Jumatan di kamar kecil sekalipun luas dan bersih serta harum itu tidak diperbolehkan. Jadi Jumatan selain di 3 tempat itu maka diperkenankan. Dan alhamdulillah kira-kira pandeminya udah nggak begitu seperti kemarin ya, di bulan Juli atau Agustus, sehingga untuk Jumatan itu untuk di kita itu masih terfasilitasi. Beda halnya kalau di tengah kota, misalnya di Masjid Jami itu ya, di Malang saya pernah Jumatan. Jangankan di musim pandemi, di musim biasa aja bludak sampai ke taman, sampai ke alun-alunnya itu. Dan yang lebih ekstrim lagi itu sibuk bertransaksi. Ketika saya telat lalu menuju ke ruangan masjid, itu di jalan di tengah alun-alun itu jual beli, dan yang jual pakai serban, pakai putih-putih, lalu yang beli yang ikut Jumatan itu. Makanya saya teringat ini ayat ya, ketika datang kafilah dari Yaman, watarokuka qaiman. Nabi itu dibiarkan khutbah dan yang dengerin gak banyak, cuma 12 orang. Jadi orang konsen kepada keduniaan ini bukan zaman dulu aja, sekarang bahkan di tempat yang dekat dengan kita. Kalau di sini kan kita nggak akan ketemu itu. Jangankan sampai transaksi jual beli adu tawar, berkata amsit aja, berkata has, hus, hab, nggak boleh gitu. Itu faqad lagaw, telah logout, keluar dari Jumat, gak dapat pahala, cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktunya sudah mencukupi. Insya Allah di bagian saya kita melanjutkan tentang amalan di hari Jumat, khususnya membaca ayat
kursi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.